Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bang Zaki dalam konten Hidup Penuh Hikmah. Kali ini saya akan bercerita mengisahkan seorang pekerja yang dia bekerja di bangunan 15 tingkat. Pada saat pekerja ini sedang bekerja di tingkat yang kelima, ada satu barang yang tertinggal untuk dia menggunakan alat tersebut. Ketika akan turun tentunya jauh, ya, memakan waktu yang lama. Kemudian dia berteriak untuk bagaimana alat yang dia tinggal itu bisa diambil oleh pekerja yang lain. Jadi dia minta tolong, berteriak ke bawah untuk orang yang ada di bawah itu mengambil barang yang tertinggal oleh pekerja yang sedang berada di lantai 5. Kemudian dia berteriak, tolong ambilkan barang yang saya perlukan di bawah, naikkan ke atas." Orang yang lalu lalang, karena itu bangunan-bangunan yang luar biasa, tentunya ada suara mesin, ada suara macam-macam, orang berlalu lalang, semua bekerja dengan bidang masing-masing, di bagian masing-masing. Jadi orang yang di bawah tidak ada yang memperhatikan pekerja yang di atas lantai 5 itu yang memerlukan sesuatu. Dia teriak lagi, tetap sia-sia. Orang yang di bawah tidak memperdulikannya. Nah, kemudian dia punya ide untuk melemparkan uang koin ke bawah. Kemudian tidak lagi ada juga orang yang memperhatikan. Bahkan orang yang berada di bawah hanya mengambil uang koin itu, kemudian dia berlalu lagi. Dia ulangi lagi, dia lempar koin ke bawah lagi. Tetap orang yang di bawah itu hanya mengambil uang dan dia terus berlalu tanpa memperhatikan yang di atas. Kemudian akhirnya orang yang pekerja berada di atas lantai 5 itu bagaimana dia bisa menyampaikan pesan untuk orang yang berada di bawah untuk mengambil barang yang dia tinggalkan untuk diambil, dibawa ke lantai 5. Kemudian dia ambil pecahan batu yang ada di lantai 5 itu, dia lemparkan ke bawah. Kemudian tepat mengenai seseorang yang berada di bawah. Dan kemudian orang yang mengenai batu itu kemudian menengadah ke atas. Kenapa? Itu ambilkan barang ini." "Oh ya, terima kasih." Akhirnya kesannya, message yang kita ambil dari kisah ini adalah terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan-cobaan kepada manusia, cobaan-cobaan dan ujian kepada kita. Bukan berarti bermaksud kita menyamai Allah dengan makhluk, tidak. Ini hanya ilustrasi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya itu jauh dari Allah, tidak ada yang mau menghadap, tidak ada yang menyembahnya, tidak ada yang beribadah kepadanya, sudah diberikan macam-macam rezeki, sudah diberikan macam-macam nikmat, tapi tetap tidak ada orang yang menengadah bersyukur kepada rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian-ujian itu, seperti ya, pekerja tersebut memberikan lemparan batu ke bawah kepada seseorang, kemudian dia baru menengadah. Ini ilustrasi, bukan bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Ini untuk teguran kepada kita. Iya, terkadang kita sudah banyak nikmat rezeki yang Allah sudah bagi, tapi untuk ibadahnya, bersyukurnya terkadang kita lalai dan lupa. Mungkin konteks hari ini yang kita sekarang sudah di karantina secara mandiri di rumah masing-masing, kita tidak pergi ke kantor, tidak bekerja, yang mengguru tidak bekerja di sekolah, tidak mengajar, yang pedagang tidak pergi ke pasar. Semua harus berada di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah. Coba kalau kita ambil ilustrasi tadi, iya ya Allah, kita banyak lalai dan lupa. Kemudian untuk kita mengadah kepada Allah harus bagaimana lagi? Apakah Allah akan berikan cobaan ujian yang lebih besar lagi? Bayangkan kalau seandainya pekerja tadi melemparkan ya sesuatu yang berat ke bawah, apa yang terjadi? Ini ilustrasi. Allah pun demikian.
Seandainya Allah memberikan cobaan-cobaan yang lebih besar, bisa. Tetapi Allah lebih sayang kepada kita. Allah memberikan ujian-ujian yang subhanallah. Virus corona ini yang orang bilang COVID-19, apalah namanya rumusannya, tidak terlihat. Bukan negara kita saja, semua negara. Bahkan negara-negara adidaya superpower tidak bisa menghadapi yang namanya virus corona ini. Tidak terlihat. Jadi Allah kasih teguran kepada kita. Konteks hari ini ialah bahwa sesungguhnya Allah sayang kepada kita. Supaya kita menengadah kepada Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah, supaya Allah memberikan rezekinya itu, supaya kita berterima kasih kepada Allah. Oleh karenanya di Ramadan yang bulan baik ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kapan ajal kita, umur kita akan sampai ke Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya gunakan kesempatan ini. Terkadang Allah memberikan ujian-ujian kepada kita supaya kita terus menengadah, bersyukur apapun. Bahkan yang tidak terlihat saja, nafas kita hanya bisa merasakan. Bayangkan kalau nafas itu saja harus bayar, bagaimana kita bisa hidup? Oleh karena kita jangan mengeluh. Kita tidak punya ini, tidak punya itu, tidak. Sesungguhnya Allah sudah bagi kita nafas. Dengan nafas kita bisa hidup. Dengan hidup kita bisa berbuat, berkarya. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah cengeng. Kita harus bismillah, beribadah kepada Allah. Dan yakinlah dengan ibadah kita kepada Allah, Allah akan bagi rezeki kepada kita. Kita ibadah karena Allah, Allah bagi dunia. Tapi kalau kita cari dunia, kita tidak akan mendapatkan akhiratnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan dari ilustrasi yang singkat ini menjadikan kita sadar, menjadikan kita insaf, menjadikan kita manusia, hamba Allah yang selalu bersyukur. Kita ingin supaya Ramadan yang mulia ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita menuju kepada Allah. Di akhirat kita kelak menjadi hamba-hamba yang luar biasa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kita berharap akhir hayat kita selalu husnul khotimah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Dan nanti kita kembali lagi dengan kisah-kisah yang memberi hikmah kepada kita. Semoga kita menjadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.